Dari pernyataan ini, manakah yang benar? Nah, kita harus uji lagi ya. Jadi pembahasan SIMA UI benar-benar agak panjang pembahasannya. Yang pertama kita punya sin X dikurangi cos X sama dengan A. Nah, kita mau menguji pernyataan yang ini. Awalnya kita bergerak dari sin X dikurangi dengan cos X, nilainya sama dengan A. Nah, ini kita kuadratin aja nih kedua ruas. Ini penjabarannya kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikurangi 2 sin X dikali cos X sama dengan A kuadrat. Nah, ini kan identitas trigonometri ya, nilainya 1. Ini A kuadrat pindah jadi min A kuadrat. Nah, nilainya sama dengan 2 sin X dikali cos X. Ingat, 2 sin X cos X itu sama aja dengan sin 2X, rumus sudut rangkap. Nah, dari sini diperoleh sin 2X itu sama aja dengan 1 dikurangi A kuadrat. Kita lihat pernyataan 3. Pernyataan 3 sin 2X-nya ada per 2, berarti kan kontradiksi dari yang kita temukan. Pernyataan 3 salah. Kalau 3 salah, pasti 1 juga salah. Nah, sekarang kita uji pernyataan 2. Pernyataan 2, kita punya sin pangkat 4X ditambah cos pangkat 4X. Apakah ini nilainya? Nah, sin pangkat 4X ditambah cos pangkat 4X itu, ini merupakan penjabaran dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikuadratin dikurangi 2 kali sin kuadrat X cos kuadrat X. Nah, ini yang dalam kurung identitas trigonometri nilainya 1, berarti ini adalah 1 kuadrat dikurang 2. Ini sama-sama punya kuadrat, sama aja dengan sin X dikali cos X dikuadratin. Nah, sin X dikali cos X ini nilainya sama aja dengan setengah dari sin 2X. Kenapa setengah? Kalau 2 sin 2x sin x cos x itu kan sin 2x. Tapi karena 2-nya nggak ada, berarti ini sama aja dengan setengah dari sin 2x. Maka 1 dikurang 2, setengah dikuadratin seperempat. Sin 2x nilainya adalah ini. Karena sin 2x kuadrat berarti 1 dikurangi A kuadrat. Kita kuadratin lagi. Berarti ini nilainya 1 dikurang. Ini jadinya setengah ya. Ini kalau 1 dikurang A kuadrat dikuadratin kita jabarin. Penjabarannya adalah 1 dikurang 2A kuadrat plus A pangkat 4. Nah, ini sama aja dengan 1 dikurang setengah. Setengah kita kalikan ke sini jadi plus A kuadrat. Min setengah kali sini min setengah A pangkat 4. Nah, ini juga kontradiksi ya dengan yang kita temukan. Nah, pernyataan 1, 3 salah, 4 salah, 1, 3 salah, 2 salah. Seharusnya yang benar itu hanya 4 saja ya. Seharusnya itu jawabannya itu adalah yang D. Tapi nanti seandainya kalau kalian uji nih, ini kakak temukan pernyataannya juga salah. Berarti khusus yang nomor 11 ini gak ada jawabannya ya. Mungkin ini kayaknya typo. Seharusnya kalau 1, 3 salah, 2 salah, berarti yang benar itu hanya pernyataan 4 saja. Gak perlu kita uji pernyataan 4. Tapi khusus untuk yang nomor 11 ini, setelah kakak uji yang nomor 4, itu pernyataannya salah. Jadi ini soalnya agak istimewa. Oke ya. Kalian masih ada, Dek? Masih, Kak. Masih. Gak apa-apa ya, kita lewat agak beberapa menit. Soal yang terakhir. Pernyataan yang benar mengenai pertidaksamaan. Nah, kita punya pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau punya pertidaksamaan nilai mutlak, kita cari pembuat nolnya terlebih dahulu ya. Kita punya
X min 4 ditambah mutlak X min 5 lebih besar daripada 8. Ini X min 4 pembuat nolnya adalah 4. Di sini pembuat nolnya adalah 5. Maka kalau kita bikin garis bilangan, itu ada 3 daerah ya. Ini daerah yang ke kiri, ini 4, ini adalah 5. Nah, kita uji deh masing-masing daerahnya. Kita uji untuk daerah yang pertama, X kecil dari 4. Nah, X kecil dari 4 kita ambil minus 3, ini jadi daerah negatifnya ya. Kalau mutlak kan daerahnya ada 2. Daerah positif sesuai dengan yang mutlak, daerah negatif dari yang mutlak. Sama seperti ini, mutlak X kurang 5, daerah positifnya X min 5, daerah negatifnya itu minus X min 5. Untuk mengambil daerah positif negatifnya kita ambil aja X sama dengan 3. Masukin 3 ke sini, 3 min 4 kan min 1. Berarti ini kita ambil daerah negatifnya. Negatif dari X kurang 4 berarti ini kan sama aja dengan min X plus 4 ya. Ditambah X min 5 kita ambil 3, tadi ini negatif, berarti negatif dari ini jadinya adalah min X plus 5 lebih besar daripada 8. Kita kumpulin yang sejenis, min 2x, 4 tambah 5, 9, pindah ruaskan, jadi ini adalah minus 1. Nah, sama-sama kita bagi dengan min 2. Kita sama-sama bagi min 2, jadi ini x, tanda pertidaksamaan berubah ya, x kecil dari setengah. Nah, yang himpunan penyelesaian ini harus kita iriskan dengan syarat daerahnya, karena ini berlaku untuk daerah X kecil dari 4. Nah, ini dia. Ini jadi kita punya, ini setengah, kemudian ada 4, setengahnya di kiri, ini 4. Kita temukan X kecil dari setengah. Untuk syarat daerahnya, dia itu berlaku untuk X kecil dari 4. Nah, irisan keduanya yang mana? Ini dia irisannya. Jadi diperoleh himpunan daerah yang pertama, X kecil dari setengah. Kemudian untuk daerah yang kedua, X besar sama 4, sama kecil dari 5. Kita ambil aja 4 setengah. Kalau 4 setengah masukin ke sini jadi positif ya. Jadi ini jadi X plus 4, X min 4, sorry. Ditambah, kalau ambil 4 setengah masukin ke sini, ini kan jadi negatif. 4 setengah kurang 5 kan min setengah. Jadi ini kita ambil daerah negatifnya, min X plus 5 lebih besar daripada 8. X sama X-nya habis, berarti ini 1 lebih besar daripada 8. Nah, 1 lebih besar daripada 8, dia kan bernilai salah. Kalau bernilai salah, berarti himpunan penyelesaian yang kedua itu adalah himpunan kosong. Tapi kalau misalkan dia itu bernilai benar, himpunan penyelesaiannya itu adalah daerahnya. Definisi dari daerahnya. Kemudian yang terakhir kita ambil untuk daerah X besar sama 5, lebih besar 5. Kita ambil 6, ini kalau kita masukin 6 pasti positif ya. Jadi mutlak X plus 4 kita ganti dengan daerah positif. X min 5 juga kita ganti dengan daerah positifnya lebih besar daripada 8. Ini jadi 2X, 4 sama min 5 itu min 9, pindah ke sini jadi 17, maka X besar dari 17 per 2. Jangan lupa kita iriskan. Ini 5, 17 per 2 itu adalah 6 setengah ya, berarti ini 17 per 2. Ini berlaku untuk X besar sama 5, dan yang ini untuk X besar dari 17 setengah. Nah, irisannya pasti yang kedua ini. Dari himpunan penyelesaian ketiga diperoleh X lebih besar daripada 17 setengah. Nah, itu ya. Maka kalau udah ketemu soal seperti ini, himpunan penyelesaiannya kita gabung HP 1
kita gabung dengan HP 2, kita gabung dengan HP 3. Gabung ya. Ini ada setengah. Kemudian ada 17,5. Ke kiri dari setengah dan ke kanan dari 17,5. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita uji pernyataan 1. Banyaknya bilangan bulat yang tidak memenuhi pertidaksamaan adalah 8. Nah, ini manakah dia? Kan yang tidak memenuhi kan daerah ini ya. Bilangan bulat di sini di kanan setengah ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, dan ada 8. 17,5 itu kan sama aja dengan 17/2 kan 8,5. Nah, banyaknya bilangan bulat yang tidak memenuhinya ada 8. Benar, ada 1, 2, 3, sampai dengan 8. Nah, bilangan bulat ini kan tidak terletak pada daerah penyelesaian. Berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan 3 pasti benar. 1, 3 benar, kita uji 2. Ada sejumlah hingga bilangan bulat negatif yang memenuhi pertidaksamaan. Ada sejumlah hingga, artinya banyaknya bilangan negatif yang memenuhi pertidaksamaan itu adalah banyaknya tak hingga. Kita perhatikan daerah negatif. Ini kan artinya ada 0 di kiri setengah ya. Ada -1, ada -2, dan seterusnya. Nah, daerah negatif ini semuanya termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Berarti ada sejumlah hingga, artinya ada tak hingga banyaknya bilangan bulat negatif yang memenuhi pertidaksamaan. Benar, karena banyak bilangan negatif ini semuanya memenuhi pertidaksamaan. Berarti jawaban 1, 3 benar. 1, 2, 3 benar, kita uji pernyataan 4. Jumlah bilangan bulat yang memenuhi adalah 35. Ini udah pasti salah ya. Jumlah bilangan bulat itu kan tak hingga banyaknya. Yang tidak memenuhi aja 8. Maka yang memenuhi itu pasti tak hingga juga banyaknya. Jadi yang benar itu pernyataan 1, 2, 3. 1, 2, 3 benar, pasti jawabannya adalah yang A. Nah, itu deh soal SIMA UI tahun 2017. Nah, ternyata banyak banget ya. Oh, kalian masih ini ya? Masih banyak juga yang join? Oke deh. Dari 1 sampai 12 silakan deh kalau masih ada yang mau bertanya. Nanti kalian pelajari lagi ya. Soal SIMA UI ini kayaknya 1,5 jam itu kurang waktunya karena banyak banget penyelesaiannya. Dia nyangkut-nyangkut. Soalnya itu hot semuanya ya. Gak ada yang hot semuanya. Nah, baiklah, kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Waktu kita juga udah lebih 11 menit. Kakak minta maaf nih, penyelesaiannya lebih waktunya lebih dari yang ditargetkan karena pembahasannya juga banyak-banyak. Oke deh, mudah-mudahan kalian bisa paham ya apa yang kakak sampaikan. Nanti kalau seandainya nggak paham, silakan dipelajari lagi. Japri aja boleh, japri ke kakak yang lain juga boleh. Silakan yang mana nyaman kalian. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Salah dan kurangnya kakak mohon maaf. Bagaimana penjelasannya, apakah terlalu ribet atau bagaimana? Tetap semangat ya, jangan lupa nanti kalau ada yang ikut utul UGM, TO-nya jam 1. Nah, jangan lupa lagi ujian SIMA UI itu dimulai dari tanggal 19. Masih ada waktu 8 hari lagi untuk belajar. Tapi mudah-mudahan hari Senin depan itu ada kabar gembira ya. Mudah-mudahan semuanya keterima di SBMPTN. Oke ya, terima kasih semuanya. See you, bye-bye. Kita log out bareng-bareng ya.